Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fasla Dewi dari Prodi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta dengan NIM 21107011078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asam dan basa. Konsep asam basa. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka, asam sitrun, dan asam dalam lambung tergolong asam, sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin, seperti sabun. Namun, secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya. Teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Chef August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH. Gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius. Sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Ci di dalam air. Berbeda halnya dengan metana atau CH4 yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air meskipun memiliki atom H. Natrium hidroksida atau NaOH termasuk basa Arrhenius, sebagaimana NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH ketika dilarutkan dalam air. Konsep asam dan basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,44. Derajat kesamaan atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ yakni paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan atau ekresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Beberapa prinsip yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah 1. Istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang lebih 7,35, sedangkan alkolasis bila pH lebih dari 7,45. 2. CO2 atau karbon dioksida adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. CO2 juga merupakan komponen respiratorik. Nilai normalnya adalah 40 ml air raksa. 3. HCO3 atau bikarbonat berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Nilai normalnya adalah 24 mEq atau L. 4. Asidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa.
5. Alkalosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu sedikit mengandung basa dan sering menyebabkan menurunnya pH darah. Alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu sedikit mengandung asam dan kadang menyebabkan meningkatkannya pH darah. Tipe asidosis atau alkalosis adalah metabolik atau respiratorik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.